Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope you're fine. Alhamdulillah. Okay, before studying, let's basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn PAI, Pendidikan Agama Islam, about Nabi Hud alaihissalam. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI tentang meneladani Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah Nabi yang santun dan murah tersenyum, karena tersenyum itu adalah sedekah. Kalau kita tersenyum dengan teman kita, itu bernilai sedekah di hadapan Allah dan mendapatkan pahala. Nabi Hud alaihissalam bukan pemarah. Orang yang gagah itu adalah bukan orang yang pemarah, justru orang yang santun dan tegas. Seperti Nabi Hud alaihissalam yang akan kita bahas pelajaran PAI hari ini. Seperti apa ya kisah Nabi Hud alaihissalam? Yuk sama-sama kita dengarkan dan kita simak. Pada pelajaran minggu lalu, sebelumnya kita telah mendengarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dengan sebagian pengikutnya selamat dari banjir bandang atau banjir yang sangat besar. Dari sinilah lahir keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang disebut dengan kaum Ad. Kaum Ad ini adalah keturunan dari orang-orang yang selamat dari banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad ini berada di Al-Ahqaf, daerah sekitar Yaman. Nah, kaum Ad ini daerahnya teman-teman tahu nggak? Daerahnya sangat subur, ada sungai-sungai yang mengalir, kebun yang luas, dan hasil panen bumi yang melimpah. Itu semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadiahkan untuk kaum Ad. Berkat pemberian Allah yang banyak dan kerja keras mereka kaum Ad menjadi kaum yang sangat makmur, hidup sejahtera, serba kecukupan, dan menjadi kaum yang sangat dihormati dari antara kaum-kaum yang lainnya. Dari sinilah teman-teman mereka akhirnya mempunyai sifat sombong, karena mereka beranggapan kejayaan, kemuliaan itu berasal dari kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki. Awalnya kaum Ad ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat kemudian mereka sembah. Mereka juga menyerang kaum-kaum yang lainnya teman-teman. Mereka menindas kaum yang lemah dan berbuat jahat, hidup penuh dengan kemaksiatan, berdosa, melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut durhaka kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, dan berbuat dosa kepada seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Di tengah-tengah masyarakat yang rusak ini, akhirnya disinilah teman-teman Nabi Hud Allah utus untuk mengajak kaum Ad kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud adalah nabi yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Akhlaknya bagus, cerdas, pintar, dan tidak terpengaruh dengan kehidupan kaum Ad yang bermegah-megahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah teman-teman Nabi Hud mulai berdakwah, mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar, meninggalkan sesembahan berhala-berhalanya, agar patung-patung semua dihancurkan,
dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi sebagian besar kaum Ad menolak ajakan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud malah teman-teman tahu nggak, dianggap orang bodoh, lemah akal, bahkan dianggap orang gila. Padahal Nabi Hud mengajak kepada mereka ke jalan yang benar, bertakwa kepada Allah agar selamat dari azab Allah, dari siksa Allah, agar tidak sama seperti nasib kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun diejek, diolok-olok, dihina, dicaci maki, tapi apa akhlak Nabi Hud alaihissalam? Ternyata Nabi Hud tidak membalasnya. Nabi Hud tetap tersenyum dan bersabar, pelan-pelan mengajak dan mendoakan agar kaum Ad selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan dari mereka menolak dan bersikeras tetap menyembah patung-patung atau berhala. Bahkan Nabi Hud alaihissalam dibilangnya oleh mereka teman-teman apa? Wahai Hud, engkau telah dikutuk oleh patung kami sehingga engkau menjadi gila. Padahal Nabi Hud hanya ingin menyelamatkan mereka. Tapi Nabi Hud tidak membalas mereka dengan caci maki. Nabi Hud hanya tersenyum dan mendoakan. Dan akhirnya kaum Ad karena jolim kepada Nabi Hud alaihissalam tidak mengikutinya, akhirnya Allah yang membalasnya dengan Allah turunkan azab dan siksa kepada mereka berupa musim kemarau yang panjang, kekeringan air, tumbuh-tumbuhan mati, sehingga mereka mengalami kelaparan yang sangat panjang dan banyak yang akhirnya meninggal. Kemudian disusul dengan bencana angin puting beliung dengan waktu yang cukup panjang, 7 hari 8 malam, dan itu menyebabkan semua merusak kehidupan kaum Ad, menghancurkan rumah-rumah, gedung-gedung yang megah mewah, semuanya hancur, porak-poranda, dan mayat-mayat bergeletakan. Tidak ada artinya lagi kekayaan, kejayaan yang mereka bangun, yang mereka sombong-sombongkan. Hanya Nabi Hud alaihissalam dan sebagian pengikutnya yang Allah selamatkan dari azab, siksa, bencana alam. Inilah kisah Nabi Hud alaihissalam. Dari sini, dari kisah Nabi Hud alaihissalam, kita diajarkan bahwasanya kekayaan dan kepintaran yang dimiliki kaum Ad akan hancur dan binasa. Kesombongan dan kesesatan mereka itu menyebabkan timbulnya murka Allah. Allah menjadi marah kepada mereka dan sehingga Allah menurunkan siksa azab bagi kaum Ad. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan tinggalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.